pertama-tama tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, di antaranya sholat zuhur secara berjamaah yang dilanjutkan dengan mengikuti tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, sebelumnya saya ingin memastikan bahwa saya punya majelis majelis Allah Terapan yang membahas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Sudah lebih kurang 150 video yang saya upload. Silakan berkunjung ke channel saya Ustaz Arifin Official. Ya, tapi jangan lupa subscribe, like, and share bagi yang belum. Dan itu gratis. Dan informasi yang kedua, mana tahu ada yang mau barang saya, ayo kita umroh bareng di bulan Oktober. Sekitar 30 jutaan. Cuman hotelnya bintang 4. Kalau bintang 5 serba salah. Nanti kalau hotel kita tempati, kita nggak ke masjid. Kalau kita di masjid, hotel sayang. Padahal hotel itu sekitar ganti pakaian, makan, lamanya di masjid begitu. Karena kita harus siasat, udahlah hotel yang bintang 4 saja, yang fasilitasnya sederhana. Oke, ini sekedar informasi, silakan hubungi saya nanti, nomor saya ada di Ustaz Budi. Oke, baik. Ini sekedar daftar riwayat hidup, ya. Kemudian sebagai pengantar, ada 3 istilah: akidah, iman, tauhid. Akidah itu untuk orang muslim, iman itu untuk orang mukmin, tauhid itu untuk orang mustaqim. Ini kita harus tahu peta itu. Jadi akidah, iman, tauhid beda. Jadi selama ini kebanyakan kaum muslimin hampir tidak bisa membedakan mana itu materi yang terkait dengan akidah, iman, tauhid. Jadi campur aduk, gak jelas jadinya kita ini. Yang mana muslim, yang mana mukmin, yang mana mutakin. Jangan-jangan tiga-tiganya belum nyampe. Muslim sekedar muslim KTP, atau Islam keturunan, atau Islam purnamil, cukur sunat, kawin mati. Gak ngerti Islam, karena gak ngerti akidah Islam. Nah, oleh karena itu kita harus paham yang tiga-tiga ini. Ya, untuk kali ini kita akan mendalami tentang akidah muslim, agar kita betul-betul jadi orang muslim gitu. Nah, ya. Baik, perbaiki akidahmu, maka Allah akan memperbaiki akhlakmu. Hubungan antara akidah dan akhlak itu seperti 2 sisi mata uang. Seperti 2 sisi mata uang. Kalau ada mata uang hanya satu sisi, sisi yang lain tidak ada, itu uang mainan. Nah, begitu juga antara akidah dan akhlak. Apabila akidah seseorang itu lurus, maka akhlaknya mulia. Tapi kalau akidah seseorang itu bengkok, maka akhlaknya bobrok. Itu udah rumus. Jadi patokannya akidah, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan haji, bukan orang awam, bukan pejabat, tapi akidah. Walaupun dia kelihatannya ustaz, tapi dia sering makan uang anak yatim, nah itu tandanya akidahnya gak benar. Pasti. Nah, ustaz kiai tapi makan uang yayasan, makan uang masjid,
nipu sana, nipu sini. Itu akidahnya pasti nggak benar. Kalau akidah benar, pasti akhlaknya mulia. Itu rumus seperti itu. Makanya menjadi patokan seorang penampilan ustaz yang tidak, tapi akidah. Ini ya. Kemudian perbedaan antara adab dan akhlakul karimah. Kalau adab itu perbuatan baik yang lahir dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, baik muslim maupun non-muslim. Semakin tinggi ilmu pengetahuannya, maka semakin bagus adabnya, tapi tidak dapat pahala. Karena non-muslim juga bisa beradab. Tapi kalau berakhlakul karimah, itu lahir atau amal soleh, lahir dari akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar. Dan ini hanya dimiliki oleh orang muslim, mukmin, muttaqin. Inilah yang mendapat pahala. Nah, jadi kalau ada Ustaz, saya tetangga saya ada orang non muslim, baiknya luar biasa Ustaz. Saya ngutang uang sama teman jamaah majelis taklim nggak dapat. Sama dia nggak saya minta, ditawarin Ustaz ngutang. Baik banget, tapi non muslim. Itu apa itu? Itu bukan akhlak, tapi adab. Di dunia dia berbalasan, dia oleh Allah nanti dibalas rezekinya, tapi di akhirat nggak dapat pahala. Orang jalan-jalan ke Korea misalnya, kotanya bersih, ke Jepang, wah ini kota Islami banget. Bukan Islami, itu peradaban. Gak usah pakai Islam juga bisa kalau sekedar itu. Nah, jadi oleh karena itu bedanya adab dengan akhlak di situ. Nah, karenanya kita jangan lagi beradab, tapi tingkatkan berakhlak. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman. Supaya apa? Supaya mendapat balasan dunia akhirat. Ini dalilnya. Adab itu dapat balasan di dunia, tetapi tidak mendapat balasan di akhirat. Sementara akhlak atau amal soleh ada mendapat balasan dunia dan akhirat. Ini firman Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh atau berakhlak dari laki-laki atau perempuan, dasarnya iman. Falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia penghidupan yang baik di dunia ini. Rezekinya baik, kesehatannya baik, keluarganya baik, semuanya baik. Kalau dia berakhlak, dasarnya iman. Beramal soleh, dasarnya iman. Tidak berhenti di situ. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 97. Jadi dunia dapat balasan, akhirat dapat balasan. Siapa yang berakhlak atau beramal soleh? Untuk itulah Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk mengadakan perbaikan akhlak. Jadi akhlak. Ada orang yang pandai berilmu tapi tidak berakhlak kepada orang lain. Gampang sekali menuduh orang sesat, bid'ah, neraka dan seterusnya. Itu berakhlak. Tapi nampaknya berilmu sunnah, tapi nggak ada akhlak. Maka di sisi Allah tahu akhlak lebih utama daripada ilmu. Walaupun ilmu kita standar, tapi akhlak kita mulia. Nah, itulah yang paling bagus. Kenapa? Karena kata Nabi nanti timbangan amal yang paling berat pada yaumul hisab adalah akhlak yang baik. Masyai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat pada timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Nanti sholat ditimbang, puasa ditimbang, haji ditimbang, zakat ditimbang, akhlak ditimbang. Kalau dia akhlaknya baik, maka itu paling berat. Nah, inilah pentingnya akhlak. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tidak sampai di situ tentang akhlak ini. Orang yang paling dekat majelisnya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi nanti di akhirat ada majelis Rasulullah.
Ini disebutkan dalam hadis. Inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling mencintai aku di antara kamu, wa aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah, paling dekat majelisnya dengan aku pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di muka bumi. Jadi nanti orang-orang yang berada di ring satu bersama Nabi ada 4 golongan. Silakan pilih salah satu. Ini dia ya. Yang merah itu ring satu. Pertama, orang yang memperbanyak sholat sunnah, dia berada di ring satu. Yang kedua, orang yang gemar menyantuni anak yatim. Bersama aku begini, dengan aku kata Nabi. Yang ketiga, orang yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi. 4 golongan inilah nanti berada di ring satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan sekarang ada lagu, siapa ingin melihat Nabi? Nah, kan ada judulnya. Jangan hanya melihat, siapa yang ingin bertemu Nabi di hari akhirat. 4 golongan inilah orangnya. Silakan pilih salah satu. Kalau bisa 4-empatnya kita kerjakan. Akhlak kita perbaiki, perbanyak sholat sunnah. Ada 20 macam sholat sunnah. Kemudian santuni anak yatim. Kemudian banyak sholawat kepada Nabi. 1 miliar kali kita baca sholawat seumur hidup kepada Nabi. Wah, cakep. 1 miliar kali. Habis sholat 100, 5 kali 500 sehari. Masih kurang itu mungkin seumur hidup. Perbanyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di luar salat boleh pakai sayyidina, boleh pakai habibina. Nah, kalau di dalam salat sebenarnya mengatakan bagaimana redaksi aslinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Nah, inilah orang-orang yang ada ring satu bersama Rasulullah SAW, yaitu orang yang paling baik akhlak. Nah, cara Nabi memperbaiki akhlak itu diawali dengan perbaikan akidah. Jadi anak kita ini bandel, bagaimana supaya anak kita ini jadi orang baik? Perbaiki akidahnya. Kita juga, wah, selama ini saya nggak benar di perbuatan saya. Perbaiki akidah kita. Bangsa ini pun begitu. Bangsa ini supaya akhlaknya baik, perbaiki akidahnya. Karena kalau akidahnya benar, lurus, akhlaknya pasti baik. Nah, sebaliknya, kalau akidahnya rusak, akhlaknya pasti bobrok. Maka diawali dengan perbaikan akidah. Makanya dakwah Nabi itu 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Selama di Makkah, Nabi perbaiki itu akidah, syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ditanamkan, belum ada sholat, belum ada puasa, 13 tahun di Mekah, perbaikan akidah. Nah, kemudian sampai di Madinah barulah ditanamkan iman, baru ditanamkan tauhid. Itu urutannya. Nah, makanya kita ini, wah, saya kayaknya periode Mekah ini akidah saya harus saya beresin dulu nih. Nah, setelah beres akidah baru iman. Atau sambil berjalan, ini akidah, ini iman, ini tauhid. Oke, baik ya. Kita lihat akidah dulu ya. Akidah itu pertama al-aqdu, artinya ikatan. Al-taufiqu atau ziku, artinya keyakinan yang kuat. Al-ihkamu, artinya mengokohkan. Al-rabatu bil-quwah, artinya mengikat dengan kuat. Itulah akidah secara bahasa. Makanya ada aqdun nikah, ikatan tali pernikahan. Jadi akidah itu secara bahasa adalah ikatan yang kuat. Nah, secara istilah syariat, ya, akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi keyakinan yang pasti, keyakinan yang kuat, nggak ada ragu sedikit pun. Kalau ragu sedikit aja, batal akidah Islam. Nggak boleh ragu sedikit pun, nggak boleh ragu. Tentang apa? Tentang Allah, tentang yang gaib-gaib, tentang syariat Islam.
tentang Rasulullah, tidak boleh ragu sedikit pun. Nah, makanya akidah atau yakin itu ada 4 level dia. Ya, pengertian dulu. Jadi akidah itu yaitu hilangnya keraguan. Al-yakin izahatu syakki, tidak ada keraguan. Ya. Kemudian di dalam kitab yang lain, akidah itu yakin benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan dihilangkannya ragu-ragu. Jadi perkara yang gaib dia harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan. Nah, oleh karena itu yakin itu ada 4 level. Nah, kita lihat akidah kita, keyakinan kita ada di level mana dia? Ada 4 tingkat, 4 makom. Keyakinan atau akidah muslim ada 4 makom. Kita lihat di makom mana akidah kita ya. Yang paling rendah namanya al-yakin. Nomor 3 namanya ilmul yakin. Peringkat 2 namanya ainul yakin. Paling tinggi namanya hakul yakin. Ayo kita lihat akidah kita, yakin kita sampai di mana. Dari yang 4 ini. Jadi kalau di bawah yakin, yang kelima itu namanya asyakku, ragu-ragu. Nah, di bawah ragu-ragu nanti namanya an-nifaq, ya, kemunafikan. Di bawahnya lagi al-kufur, kekafiran. Jadi pada rendah itu orang yakin, nggak boleh di bawahnya, nggak boleh ragu. Pertama, yakin adanya wujud Allah dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Karena ada orang berdoa, udah lama berdoa bertahun-tahun, kok nggak dikabul-kabul ya? Allah itu ada apa enggak sih? Nah, ragu dia. Allah itu dengar apa enggak sih? Sementara mereka nggak pernah doa, kok banyak rezekinya. Saya rajin sholat, rajin ngaji, rajin doa, kok nggak ada